Jadi saat itu cuaca itu lagi hujan deras banget. Tiba-tiba tuh ada telepon tuh bunyi di kamar gue. Ya gue lihat juga sih jam tuh kira-kira jam setengah 3 pagi. Gue lihat ya ternyata yang telepon itu dari kakak sepupu gue ya, Mas Bona, atau biasa nih kalau di channel ini dipanggilnya Bang Bons. Ya udah gue angkat teleponnya dan ternyata itu yang telepon itu istrinya dari Bang Bons. Istrinya tuh nelfon dengan nada yang panik, ngomong, "Yud, buruan kesini nih. Ini Mas Bona, kenapa nih ya? Kok kayaknya kesakitan banget terus napasnya sampai susah." Ya gue bertanya, "Emang ada apa, Kak? Emang Mas Bona sebelumnya kenapa?" Dijawab lagi sama istrinya Bang Bons, "Ya pokoknya nggak tahu nih dia kondisinya kesini, dia cuma minta lo ini buru-buru kesini, bisa nggak langsung kesini sekarang nih? Kasihan banget ini, napasnya wah udah ini banget," dia bilang, sampai udah susah banget buat bernapas. Ya gue jelasin, "Ini cuaca lagi hujan deras banget nih, Kak. Nanti deh ya kalau udah agak redaan sedikit, gue langsung jalan ke sana deh." "Oh iya iya iya, ditunggu ya, ditunggu ya." Matilah telepon saat itu. Tapi nggak berapa lama kemudian nih, sekitar 5 menitan, bunyi lagi telepon gue. Dan sekarang yang nelfonnya itu langsung dari Mas Bona, dari Bang Bons. Dia bilang, "Yud, buruan kemari. Gue udah mau mati nih. Lu buruan kesini sekarang." Wah, tambah kaget lagi dong gue dong. Sebenarnya Bang Bons ini ngalamin apa sih? Apa sih yang dia lakukan sehingga dia sampai susah napas dan mengalami kayak orang masa kritis banget gitu? Begini kisahnya. Ketemu lagi dengan gue, mantan Indigo. Jangan lupa subscribe channel gue untuk selalu mengikuti kisah-kisah gue, kisah mantan Indigo. Ya saat telepon yang kedua itu, Bang Bons cuma memberikan penjelasan sedikit. Dia ngomong di sana dengan nada terbata-bata, dengan nada orang yang menahan sakit gitu. Dia bilang, "Udah buruan kesini. Ini sakit banget semua badan gue. Napas gue juga susah. Gue kayaknya mau mati nih. Lu buruan kesini deh. Lu buruan kesini." Ya gue bilang, "Mas ini lagi hujan deras mas. Gue kalaupun kesana nih agak susah nih, hujannya emang lagi deres-deresnya. Nanti ya kalau udah redaan sedikit aja, gue jalan ke sana." "Ya udah deh, ya lu atur aja pokoknya lu secepatnya kesini deh." Dan ternyata sobat mantan Indigo, hujan saat itu yang deras itu baru agak reda sedikit itu sekitar setengah jam atau hampir 1 jam kemudian gitu. Ya udah gue buru-buru siap-siap, bergegas lah gue ke rumahnya Bang Bons. Sampai sana gue lihat keadaannya Bang Bons itu ya cukup lemah ya. Jadi gue sampai rumahnya, gue tuh ngelihat posisinya dia tuh di ruang tamu tapi ada sofa bed gitu di sana. Bang Bons rebahan di sofa bed. Gue lihat juga kayak nahan rasa sakit yang luar biasa. Gue lihat keringetan, keringetan tuh ya, keringatnya tuh keringat yang gede-gede ya, kalau istilahnya kayak keringat-keringat jagung gitu, gede-gede. Tapi di sampingnya itu ada kipas angin yang nyalanya tuh di putaran paling tinggi gitu. Awal masuk ke rumahnya Bang Bons tuh pas saat di terasnya emang gue ngerasa ubinnya agak lengket. Gue bilang, wah ini kayaknya ada sesuatu gitu. Ya walaupun sih pada saat waktu nunggu sebelum ke rumahnya Bang Bons satu hujan deras tadi, ya gue sempat sholat hajat dulu nih, minta petunjuk sama Allah sebenarnya ada kejadian apa sih yang menimpa Bang Bons.
Gue buka pintu, gue lihat nih kondisinya Bang Bons kayak tadi, ya gue jadi sedikit ketawa gitu. Jadi ketawa gue tuh, lu kenapa lu mas? Lihat deh, orang pakai kipas angin gitu masih keringetan aja lo, pakai selimutan lagi. Ya Bang Bons langsung ngejawab, udah lu buruan deh ini. Aduh, sakit banget nih gue, sakitnya luar biasa banget ini. Gue mau napas juga udah susah nih Yud. Ya gue sempat bertanya sebentar tuh di sana, ya minta ada kejadian apa sih sedikit gitu sampai dia ngalamin kayak gitu. Ya Bang Mon saat itu cuma ngejelasin sedikit. Iya gue tadi lagi ngerokok tuh gue di depan. Nggak tahu kenapa tiba-tiba langsung aja begini nih kondisi gue. Gue tanya lagi. Enggak. Bukan cuma ngerokok doang. Lo sebelum-sebelumnya nih. Lo habis ada kejadian apa atau nggak lo habis ngapain? Lo habis ini enggak nolongin orang yang mungkin orang itu sakit karena bukan sakit medis tapi karena sakit dari sihir gue bilang. Oh iya, gue baru inget tuh kemarin malam tetangga gue nih, tetangga gue tuh emang ada gangguan terus ya gue sama teman-teman deh yuk teman-teman deket sini karena tetangga kan ya langsung aja gue tolongin deh sempet gue sama anak-anak tuh ngerukyah tapi mungkin karena saat itu gue kayak Allah kasih petunjuk nih gue bilang oh ini kena sihir nih yang asalnya dari kampungan situ yud ya lu tau lah pasti nggak jauh dari tempat lu tuh ya udah cuman gitu doang dan ya alhamdulillah sih tetangga gue akhirnya sembuh tuh dan yang sekarang ya jadi begini gue nih gue ngerasa sakit banget ini luar biasa lu ayo deh tolong deh lu rukyah gue deh mungkin ada sesuatu kali ya hubungannya sama kemarin atau mungkin ada hal lain deh yud buruan deh gue udah gak kuat lagi nih dan sakitnya ya udah lu duduk aja mas ini kalau posisi tiduran gini agak susah nih gua ngerukyahnya kuatkan lu ganti posisi ke posisi duduk nih dari tidur akhirnya gue tuh juga ngebantu Bang Bon sama dibantu sama istrinya juga tuh buat ngerubah posisi Bang Bon ya dari tidur terus akhirnya duduk nah di situ terus gue juga berdoa sama Allah ya Allah mohon petunjuk ini kenapa ya saudara saya ini ada apa sebenarnya. Nah, alhamdulillah juga saat itu memang kerasa ada aura dari tubuhnya Bang Mons ya. Aura negatifnya tuh kerasa tebel banget gitu. Ya, selain itu juga gue baca-baca doa-doa rukyah dan ayat-ayat Al-Quran lain dalam hati. Terus gue bilang ke Bang Mons, Mas, nih lu siap-siap nih. Nih di badan lu nih energi negatifnya tinggi banget, gue bilang. Ya ini kalaupun insya Allah nanti di rukyah nih agak sakit posisinya. Karena memang ini gede banget dan kayaknya memang sengaja targetnya gue nggak tahu ya kayaknya sih lo bener-bener mau dibikin sakit parah dilumpuhin atau mungkin bisa lebih parah dari itu ah yang bener lo dia bilang ya udah deh gue tahan deh sakitnya kayak gimana deh yang penting insya Allah ya gue juga berdoa sama Allah nih mohon supaya lo yang jadi perantaranya deh buat kesembuhan yang Allah kasih ya gue baca-baca ayat Quran sedikit terus itu kelihatan di badannya Bang Bons tuh kayak ada sesuatu yang kayak bergerak gitu ya. Terutama tuh kelihatannya tuh jadi dari posisi perut itu berpindah ke posisi dada. Jadi di sini nih perutnya tuh bergerak-bergerak gitu. Bergerak. Kelihatan itu pergerakan tuh ada kayak dua makhluk bergerak di dalam badannya itu ya. Ini bergerak posisinya pindah dari posisi perut menuju ke posisi jantung ya kalau sini ya, ke posisi dada sebelah kiri. Itu bergerak terus.
pergerakannya tuh pelan, dan saat itu juga tuh, saat bergerak itu Bang Bons ngerasa sakitnya luar biasa. Dia bilang, aduh, lu lihat tuh Mas tuh, ada yang gerak tuh dari perut tuh ke dada. Masa sih? Terus dia lihat gitu dan langsung ngerasain sakit. Ah, gila ini sakitnya, dia bilang. Ya alhamdulillah, walaupun dia bergerak-bergerak itu makhluk di dalam, akhirnya tuh bisa tuh dengan bacaan-bacaan ruqyah, bacaan-bacaan Al-Quran, walaupun surat-surat pendek itu menghilang itu lama-lama itu. Pergerakannya itu jadi nggak ada lagi. Dan kalau dilihat dari pergerakannya itu, jadi makhluk yang bergerak itu kayak pergerakan dari pacet, lintah yang gede, dan nyedot darah. Kalau nyedot darah tuh luar biasa tuh, sampai dia bisa gemuk banget berkali-kali lipat berat tubuh aslinya. Ya itu yang pertama. Terus ternyata setelah agak lega di bagian depan situ, masih ada sakit lagi di bagian belakang. Dan ya kalau saat dibacakan ayat-ayat ruqyah, saat kita membaca doa mohon kesembuhan dari Allah, itu ada beberapa titik di bagian belakang tubuhnya Bang Bons tuh merasakan panas, terkadang sakit dan nyeri yang luar biasa. Terus ada rasa tusuk-tusuk juga. Bang Bons juga ngerasain kayak ada seperti kayak dicakar atau ada benda tajam yang menancap di daging, tapi kayak ditarik begitu. Terutama itu di bagian punggung agak ke bawah sebelah kiri, sama di bagian bokongnya dia. Ya saat dilakukan ruqyah itu bukan main, luar biasanya dia menahan sakit. Kadang-kadang, lu udah di stop dulu. Terus dibilang lanjut lagi. Terus dia nahan sakit luar biasa lagi. Keluar keringet dingin luar biasa. Di sana juga gua sempat lihat istrinya sempat agak panik. Tapi ya alhamdulillah, dengan kebesaran Allah, Allah menurunkan kesembuhan dan kesehatan lagi kepada Bang Mons. Jadi energi-energi negatif yang sangat besar itu, energi atau sihir yang dikirimkan ke Bang Bons, entah itu berupa teluh atau sihir-sihir lain, tapi yang jelas ada barang-barang sihir itu yang gak kelihatan sama mata diletakkan di dalam tubuhnya Bang Bons. Alhamdulillah, semua energi negatif dari sihir itu bisa dikeluarkan dari tubuh Bang Bons. Ya saat itu gue Bang Bons yang istri juga berdoa mohon kesembuhan dari Bang Bons. Dan gue sempat ngomong, Mas, ini bisa jadi besok atau mungkin ya lu 1 sampai 3 hari deh nih. Mungkin saat lu nanti buang air besar itu bisa jadi, wah kotoran lu bau dan luar biasa lebih dari biasanya deh. Soalnya ini kalau yang tadi nih gua rasain, ya alhamdulillah Allah ngasih petunjuk. Ini barang-barang sihirnya ini kurang lebih barang-barang sihir yang kayak dari pematang atau dari sawah gitu. Dia ada seperti kawat berduri, lumpur, dan lain-lainnya. Dan ini gue juga pengen tahu sebenarnya kronologisnya gimana sih sampai lo ngalamin kejadian kayak gini nih. Dan ya jujur aja sih, tadi gue ketawa, ya ya emang, ya lo tahu kan, selama kita mau rupiah nih, ya lo, gue, Maul, dan beberapa teman lain pun rata-rata nih kita pernah dikirimin ke lu santet atau hal lain nih. Cuman lo doang yang belum. Ya kan pernah juga kan diomongin. Nah, lu kalau belum pernah kena barang kiriman, nanti deh lu ngerasain. Ya bukan apa-apa. Jadi nantinya kita akan juga hati-hati saat ngobatin orang. Misalkan orang itu udah kerasa sakit banget, ya karena kita udah pernah ngerasain sakit, ya jadi kita
tahulah triknya gimana biar orang itu nggak terlalu ngerasain sakit, dan kita juga tahu nih triknya biar si barang-barang sihir ini atau energi-energi negatif dari sihir ini bisa kita keluarin dengan memohon kesembuhan dari Allah. Iya, gini nih gue ceritain nih. Bang Bons akhirnya bercerita tuh. Ya kemarin malam gua yang kayak gue ceritain sama lo tadi, ada tetangga gua minta diruqyah, dan saat itu ya pas mau akhir-akhirnya tuh gue kayak dikasih petunjuk sama Allah. Oh tuh, lo tuh kena sihir. Ya sihir lo ini nih posisinya nih nggak jauh nih. Lo kenanya itu sebenarnya dari tempat lo jualan. Jadi ada tetangga pedagang itu nggak suka ngeliat lo maju, nggak suka ngeliat toko lo rame. Jadi lo ngelangkahin barangnya itu. Dan ini juga kurang lebih nih yang ngirimnya nih dukunnya nggak jauh dari sini nih, masih sekitaran sini juga. Ya udah, gue udah kasih tahu begitu, gue sama teman-teman yang lain juga bilang ya begitu tuh kondisinya, dan alhamdulillah tetangga gue juga udah sembuh, udah sehat sekarang nih. Nah tadi itu gue tuh sekitar setengah dua, gue kan biasa ya kalau jam-jam segitu agak rileks dulu karena tadi pulang kerja gue capek. Gue rileks di depan, gue sambil ngopi, nyambil nyeruput kopi, gue sambil ngerokok. Itu tiba-tiba tuh kayak ada sesuatu nih, nggak tahu angin atau apa tuh tiba-tiba kayak masuk atau nabrak di bagian tulang ekor gue. Awalnya itu kerasa emang pas jadi kayak nabrak tulang ekor, kok kayak ada sesuatu nih di belakang. Gue sempat megang-megang tuh Yud. Jeda sekitar 2-3 menit kerasa lagi tuh hantuman itu tuh 2 kali, dan makin lama dia kayak ngerambat agak naik dari tulang ekor, mulai ngerambat ke punggung. Nah dari situ gue langsung ngerasa badan gue nggak berdaya. Itu tiba-tiba gue lagi megang handphone itu tangan tuh langsung lemes gitu. Jangankan megang handphone ya, tangan ini kayak nggak ada tenaga sama sekali. Gue mau ngegenggamnya susah, gue mau ngangkatnya susah. Itu udah lemes gitu, gue berusaha supaya masuk ke dalam rumah buru-buru. Nah jelang beberapa langkah dari pintu itu bener-bener udah seluruh badan gua, seluruh tubuh gua itu lemes semua. Dan jadi gua tuh gue jatuh, untungnya pelan, gue jadi ngerangkak masuk ke dalam. Pelan-pelan gue buka pintu sambil gue manggil istri gue. Ya istri gue sebenarnya sih udah tidur, tapi karena gue berusaha untuk teriak ya, itu padahal berat banget buat teriak, jadi gue tetap berusaha tuh akhirnya. Dan akhirnya istri gue denger tuh, dia keluar, dan istri gue bilang, kamu kenapa nih? Kondisi gue tuh udah, keringat gue udah keluar banyak banget. Dan istri gue bilang juga, ya keringatnya gede-gede kayak yang lu bilang dan lu lihat tadi. Ya udah, karena gue ngerasa juga janggal ya, gue bilang aja udah telepon lu aja tuh buru-buru, telepon si Yuda deh buru-buru. Istri gue sempat nyaranin, coba deh minum obat, siapa tahu ini memang kamu masuk angin kali, kan lagi nongkrong di depan sering. Ya gue bilang ke istri gue, enggak, ini bukan sakit angin, ini kalaupun masuk angin, enggak, ini bukan masuk angin, dan ini bukan angin biasa, dan gue bukan sakit biasa. Ini yang terdekat si Yuda nih, udah buruan lu telepon dia deh. Insya Allah ngasih kesembuhan itu melalui dia. Ya makanya kan awal-awal nelfon tadi kan istri gue yang nelfon lo. Dan karena gue udah gak kuat tuh, jelang berapa lama ya akhirnya gue sendiri yang nelfon lo kan. Karena emang tuh deh sakitnya luar biasa. Apalagi yang tadi pas lagi di ruqyah tuh, pas kita berdua sama-sama baca-baca doa, wah itu bukan main. Yang jalan tadi tuh kerasa banget tuh, jalan tuh ya memang kayak ada bergerak. Macet atau lintah itu bergerak pelan, jadi kayak, lu tahu nggak kalau tangan ini dicubit pelan gitu tuh,
Ya begitu tuh rasanya kayak ada nyedot-nyedot jalan gitu. Terus yang di bagian punggung, nih bagian punggung kiri gue nih sekarang nih, kerasa dingin banget nih. Yang tadi itu sulitnya luar biasa kan lagi kita rukyah tadi tuh rasa panas, sakit, nyeri. Terus yang terakhir tuh yang gua awalnya ngerasa sakit tuh yang di tulang ekor tuh yang tadi kita rukyah pas lu rukyah. Wah, itu sakitnya itu bukan cuma di tulang ekornya aja, tapi sampai itu ke tulang leher ini. Jadi kayak sepanjang tulang punggung itu tuh begitu dibacain pelan-pelan tuh kayak bergerak. Itu nancep lu tau nggak? Kalau nancep itu deh kalau kita ketancap apalah pagar duri atau apa itu nancep tapi digeser tuh. Jadi wah luar biasa badan gua tuh rasanya kayak kecabik-cabik tadi. Ya alhamdulillah sih gua coba tahan itu, gue juga mohon sama Allah, ya Allah beri kekuatan, nih keluarkanlah sihir ini dengan mudah, keluarkanlah semuanya dengan mudah, dan berikanlah kesembuhan, kesehatan kepada hamba. Alhamdulillah tuh ya. Tapi lagi proses tadi, waduh, bukan main luar biasa. Ini bener nih, bagian punggung gua nih yang pinggang kali ya, dia bilang. Pinggang itu tuh, ini sekarang ngerasa dingin banget. Terus yang tulang punggung itu ngerasa dingin banget. Dan udah deh, luar biasa banget deh. Alhamdulillah nih, Allah ngasih kesembuhannya nih malam ini juga nih. Alhamdulillah banget gua. Oh ya, tapi tadi yang lo bilang itu 1-2 hari ya, ntar ada ininya ya, dilihat dari misalkan gua mual atau gimana ya. Ya, gue jelasin lagi ke Bang Bons. Iya mas, kayak biasalah kalau saat kita nolongin orang pun kan biasanya sekitar 1 sampai 7 hari itu kemungkinan ada energi-energi negatif lagi yang keluar ataupun ada gangguan-gangguan lagi. Ya lu tau lah, ya gue agak-agak grogi nih karena pas gue sendiri ngalamin. Ya alhamdulillah saat itu Bang Bons diberikan kesembuhan sama Allah dan gak lama gue pulang tuh dari sana. Itu setelah azan subuh, ya jam-jam mau setengah enaman lah ya, udah azan subuh lewat jauh. Besoknya gue telepon Bang Bons tuh sekitar jam 10, tapi saat itu teleponnya nggak langsung diangkat. Habis zuhur itu akhirnya Bang Bons telepon. Ya gue cuma langsung nanya gimana mas kabarnya, udah jauh lebih baik, terus apa nih yang lo rasain sekarang. Ya Bang Bons ngejelasin, ya kondisi gue sih ini asli nih, badan yang punggung itu ngerasa masih dingin banget. Ya campur nyeri yang kayak yang akibat mungkin yang gue rasain semalam ya. Bagian depan juga perut sama dada gue. Dan bener tuh yang lo bilang tuh. Mungkin ini energi negatif sama sisa-sisa energi sihirnya keluar ya. Itu saat gue buang air besar. Wah luar biasa banget. Dari baunya, dari warnanya itu nggak biasa itu. Ya alhamdulillah deh. Ini mudah-mudahan bener-bener keluar semua deh energi negatifnya. Dan ya gue juga yang biasa kayak kita lakuin ke orang, ya gue juga bikin air doa insya Allah buat menambah kesembuhan gue jadi lebih baik lagi buat ngilangin semua sihir-sihir itu. Ya alhamdulillah kalau gitu kejadiannya mas. Tapi ya besok-besok lu kalau semisal nolongin orang, ya selesai nolongin orang itu ya agak waspada aja, karena biasanya nih kalau energi negatif karena kiriman, entah dia berupa santet, dia berupa teluh, atau berupa apapun yang niatnya memang mencelakakan kita atau bahkan bisa menyebabkan kematian, itu ada jin itu yang mantau kita tuh. Jadi jinnya ini ntar ngelaporin ke dukunnya atau pengirimnya itu bahwa kita nih yang ngasih tahu orang itu, karena kita nih orang itu bisa jadi tahu kalau dia dikerjain, orang itu bisa jadi tahu kenapa dia sakit.
Dan karena kita berdoa kepada Allah, akhirnya jin-jin itu dan pasukannya itu keluar gitu. Oh iya iya, kata Mas Boda gitu. Ya gue jangan lupa ya, waktu itu mungkin ya selain ujian buat gue ya, buat ngebuktiin kalau oh ternyata begini loh rasanya. Dan ya supaya mungkin Allah ngingetin gue supaya lebih hati-hati dan lebih waspada saat nolongin orang ya yang terkena barang-barang kiriman, sihir, santet, teluh ataupun itu ya. Dan untuk sobat mantan indigo, jangan lupa selalu jauhkan sugesti negatif. Tumbuhkanlah energi positif, berdoa kapan dan dimanapun kita berada. Salam mantan indigo.